Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang deteksi penyakit dan terapi gen. Oke, diagnosa penyakit dan terapi gen itu adalah dua bidang yang menarik dalam kedokteran modern. Nah, untuk tujuannya adalah untuk melindungi orang dari penyakit dengan lebih baik, supaya orang-orang yang memiliki penyakit itu bisa tercover, bisa sembuh tentunya, untuk meminimalisir angka kematian juga, itu tujuannya. Juga banyak sekali para penelitian atau ilmuwan yang berusaha menemukan pendekatan untuk deteksi dini penyakit. Tujuannya untuk menyembuhkan penyakit tadi, contohnya seperti penyakit kanker. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan untuk deteksi penyakit adalah dengan terapi gen. Terapi gen itu sendiri sangat memiliki potensi besar sekali ya dalam pengobatan terkait dengan penyakit genetik ya, dan penyakit menular, contohnya penyakit atau penyakit infeksi. Terapi gen manusia itu diartikan sebagai pengenalan material genetik baru ke dalam sel-sel individu dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat terapeutik bagi si pasien. Terapi gen banyak diteliti sekarang sebagai pengobatan alternatif ya untuk berbagai penyakit menular atau penyakit infeksi ya yang tidak sesuai dengan manajemen klinis standar, sehingga salah satu dikatakan mungkin adjuvan atau ya tadi sebagai komplement pelengkap obat yang sudah ada. Terapi gen itu prosedur medis eksperimental yang berupaya untuk memperbaiki mutasi genetik gen yang hilang atau berubah sehingga gen yang berfungsi dengan baik dikembalikan ke sel. Jadi untuk merepair gen-gen yang rusak atau yang mengalami perubahan, yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan tentang mutasi, misalnya perubahan pasang basa DNA-nya, atau misalnya terjadi delesi pada sekuen DNA, atau terjadi insersi atau inversi, sehingga menyebabkan salah penerjemahan, sehingga menyebabkan urutan basa yang tidak lengkap. Nah, itu bisa diperbaiki dengan terapi gen, sehingga fungsi sel pada tubuh juga berjalan dengan normal kembali. Tujuannya itu ya. Ketika terapi gen bekerja, instruksi yang tepat untuk membangun protein, yaitu protein itu adalah bahan kimia yang ada di dalam tubuh yang tujuannya untuk mengalahkan dan mengendalikan reaksi kimia. Sekali lagi tersedia untuk sel dan tubuh kembali fungsi normal atau menjadi sehat. Itu tujuan dari terapi gen adalah untuk merepair dan mengganti gen-gen yang rusak atau yang hilang atau yang mengalami perubahan disebabkan oleh mutagen atau mutasi ya. Pendekatan terapi gen untuk penyakit menular atau infeksi ada 3 ya. Pertama, berdasarkan proses nukleotnya termasuk DNA antigen, DNA dan RNA atau decoys RNA atau umpan, gugus RNA katalitik atau ribosim. Dan juga dengan pendekatan protein seperti protein negatif transdominan TMPS dan antibodi rantai kuning. Yang ketiga itu pendekatan imunoterapi yang melibatkan vaksin genetik atau limfosit spesifik patogen. Sejauh mana terapi gen itu efektif ya terhadap agen infeksi atau penyebab penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga sifatnya menular tentunya. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan pada penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Contohnya apalagi sekarang sedang merebak pandemi virus corona, salah satunya adalah dengan terapi gen ini gitu ya. Nah, itu cuman ya perlu riset yang lebih lama untuk menemukan obatnya tentunya ya. Nah, sejauh mana terapi gen itu efektif terhadap agen infeksi adalah hasil langsung dari faktor kunci pemilihan sel targetnya harus tepat ya, atau misalnya jaringannya. Untuk terapi gen itu harus tepat pertama, kemudian efisiensi sistem pengiriman gennya, kemudian yang ketiga ekspresinya, bagaimana regulasi pengaturan dari ekspresinya supaya tidak terjadi kerusakan atau mutasi atau kesalahan penyisipan gen ya. Kemudian stabilitas produk terapi gen yang tepat dan efisiensi penghambatan replikasi oleh produk penghambatan, jadi supaya lebih efisien
kegiatan replikasinya oleh produk penghambatan gen. Nah, imunoterapi itu adalah salah satu jenis dari terapi gen, itu dengan vaksin DNA. Imunoterapi ini pendekatannya berbasis asam nukleat. Untuk terapi gen itu untuk mencoba memperoleh respon imun terhadap protein asli dari agen infeksi yang dikodekan dengan transfer DNA plasmid ke dalam sel. Vaksinasi berbasis DNA ini dikatakan vaksin DNA. Jadi transfer DNA plasmid ke dalam sel, gitu ya, seperti teknologi DNA rekombinan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Keunggulan vaksin DNA itu kemudahan produksinya dan persiapan DNA plasmidnya juga mudah, kemudian ekspresi antigen dalam bentuk asli mereka, kemudian juga pembentukan sel toksik dan helper yang efisien, potensi untuk mengurangi jumlah dosis vaksin yang diperlukan, menghasilkan respon imun protektif. Kemudian juga sel tidak perlu menjadi sel target yang biasanya terinfeksi oleh agen infeksi. Itu keunggulannya. Kerugiannya juga ada ya, kalau vaksin DNA itu mengalami DNA plasmid secara tidak sengaja ya, ke dalam sel selain dari sel yang dimaksud. Itu. Kemudian generasi antibodi anti-DNA dan plasmid digunakan untuk vaksinasi, integrasi acak dari DNA yang disuntikan ke dalam sel target. Terapi gen anti-HIV berbasis asam nukleat. Ini salah satu contoh aplikasi terapi gen untuk anti-HIV. Ini bisa ya, tapi dengan basisnya asam nukleat. HIV itu adalah anggota virus dari famili lentivirus ya. Virus ini terdiri atas genom RNA yang ditranskripsi terbalik atau reverse transkriptase menjadi DNA oleh protein transkriptase balik. Genom virus terintegrasi mengkode 3 set protein virus. Ada protein struktural, itu ada GAG, POL, dan INV. Protein pengatur K, TREP, dan NET, dan protein pematangan VIP, PPU, dan PPR. Penelitian awal menunjukkan ada preliminary studi terkait dengan terapi gen untuk anti-HIV ini. Aktivitas antivirus terbatas dengan antisen, bisa ditransfer ke gen virus, yaitu REP dan PPU, yaitu REP itu yang protein dan PPU itu pematangan protein gitu ya. Jadi bisa ditransfer ke situ dan GAG ya, dan situs pengikatan primer, jadi aktivitas antivirus ini ya. Ini studi preliminary yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Analisis mendalam tentang sekuen gen antisen HIV potensial dilakukan dari berbagai antisen RNA yang diterbitkan pada 10 wilayah berbeda dari genom HIV dibandingkan untuk efek antivirusnya. Nah, urutan gen antisen dengan aktivitas antivirus terbesar adalah yang menargetkan wilayah 1 kilobasa dalam gen GAG, dan urutan spesifiknya untuk fragmen genomik itu pada 562 kilo pasang basa, pada 562 pasang basa yang mencakup gen TAP dan REM. Itu yang spesifiknya tadi, yang aktivitas antivirus yang terbesar itu targetnya di wilayah gen GAG dengan ukuran 1 kb, dan urutan spesifiknya tadi pada gen TAP dan REP dengan ukuran 526 pasang basa. Urutan gen antisennya nanti di situ. Kemudian dianalisis lebih lanjut efek antivirusnya bagaimana dari fragmen gen tadi yang sudah disisipkan tadi ya, antisen TAP, REP ya, telah menunjukkan penghambatan. Nah, kita lihat urutan fragmen genomik yang disisipkan pada 592 basa itu, aktivitas antivirusnya pada fragmen ini menunjukkan penghambatan kuat. Penghambatannya pada saat replikasi HIV1 pada sel lain curkat dan limfosit darah perifer CD4 primer PBL. Nah, tetapi replikasi terobosan diamati sebagai multiplisitas infeksi meningkat. Keterbatasan utama pada penggunaan ekspresi urutan antisen ini itu diperlukan tingkat tinggi ekspresi RNA-nya, antisen jangka panjang, untuk menghambat replikasi virus secara efektif. Jadi itu keterbatasannya. Nah, mekanisme seperti apa antisen menghambat ekspresi gen mensyaratkan bahwa satu molekul antisen itu secara efisien bisa mengikat satu molekul target dari si infeksi HIV tadi. Nah, dengan metode stoikiometri, sekuen antisen tadi terhadap sekuen target harus minimal perbandingan 1:1.
rasionya 5:1 atau 10:1 itu mengarah pada penghambatan virusnya lebih efektif lagi. Dengan demikian, agar strategi terapi gen antisen menjadi efektif, makanya ekspresi gen antisen harus jauh lebih tinggi daripada tingkat ekspresi HIV-1 supaya virusnya lebih efektif. Nah, kemudian juga contoh kasus pada virus influenza, penerapannya bagaimana? Nah, virus influenza itu kan patogen manusia yang mengarah pada morbiditas yang signifikan serta juga mortalitasnya juga ada. Nah, sekarang apalagi pandemi virus coronavirus ya, atau COVID-19 ini, supaya mudah-mudahan aja cepat ada vaksin atau obatnya untuk segera ditemukan dalam penyembuhan penyakit ini. Sering juga menyebabkan virus influenza ini epidemi yang mengajukan seluruh dunia ya. Jadi epidemi di setiap negara itu kadang ada kayak misalnya virus influenza ini ya. Virus influenza tersusun dari genom RNA yang tersegmentasi negatif. Setiap segmen itu merupakan template untuk sintesis mRNA. Jadi setiap segmen genomnya virus influenza itu untuk membuat messenger RNA tunggal yang berbeda-beda. Nah, antibodi netralisasi dapat dihasilkan dari virus influenza ini terhadap virus influenza ya, dan membentuk strategi vaksinasi. Jadi antibodi kita itu bisa dihasilkan untuk virus influenza. Namun karena antibodi ini mengenali selubung protein influenza yang sangat polimorfik sekali, umumnya strain sepsis saja, sehingga tidak melindungi strain influenza yang beragam, yang heterolog. Nah, polimorfisme ini menjelaskan kambuhnya epidemi influenza ya. Sehingga ada nih terobosan baru dengan namanya antibodi CTL spesifik, itu untuk antigen virus yang dikonservasi dapat merespon berbagai jenis virus. CTL itu membutuhkan ekspresi antigen endogen untuk mengatasi keterbatasan vaksin influenza yang ada. Vaksinasi genetik dengan plasmid yang mengkode protein influenza yang dikonservasi seperti nukleoprotein diperkenalkan dengan injeksi DNA intramuskuler langsung ke tikus. Ini sudah ada preliminary studinya ya. Vaksin gen ini menghasilkan generasi CTL spesifik nukleoprotein. Nah, inilah CTL protein inilah dan perlindungan dari tantangan selanjutnya dengan strain heterolog terus influenza A. Tujuannya tadi untuk ke yang virus influenza yang heterolog. Kalau yang vaksin influenza yang sebelumnya hanya untuk khusus yang spesifik saja. Yang heterolog bagaimana ini pengembangannya dengan CTL spesifik ini. Nah, jadi ada investigasi atau riset lain juga pengembangan vaksin genetik untuk influenza itu dilakukan dengan membandingkan langsung vaksin yang sudah berlisensi secara klinis bisa menyembuhkan dengan juga vaksin DNA yang mengandung strain virus yang saat ini. Itu bisa ya, dijadikan sebagai perbandingan atau bisa dikombin. Dalam penelitian ini juga vaksin berbasis DNA menimbulkan antibodi terhadap protein permukaan hemoglobinin dan imunitas yang dirantai sel terhadap nukleoprotein internal dan protein matriks. Nah, studi ini menunjukkan bahwa vaksin DNA itu lebih efektif terhadap berbagai jenis virus influenza. Namun perlu ada pengujian lebih lanjut itu secara pengujian secara klinis. Selain itu juga ada namanya metode mikroRNA atau miRNAs. Nah, RNAs ini penting sekali dalam penyembuhan atau terapi untuk banyak penyakit manusia, mulai dari kanker, HIV, serta sampai ke metabolic disease atau penyakit metabolisme ya. Contohnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. MikroRNAs itu adalah kelas baru RNA kecil yang tidak mengkode protein, yang mengatur ekspresi lebih dari 30 gen pengkode protein. Nah, profil ekspresi unik mRNA ini berbeda di berbagai jenis kanker dan pada tahap berbeda dalam satu jenis kanker menunjukkan bahwa mRNA itu dapat berfungsi sebagai biomarker baru untuk diagnosa penyakit. Nah, jadikan biomarker untuk diagnosa penyakit dan juga
jadikan strategi baru untuk terapi gen dengan miRNA atau microRNAs. MicroRNAs itu merupakan seperangkat mRNA unik yang ada pada penyakit tertentu, ekspresi unik mRNA pada penyakit manusia tertentu, dan ekspresi mRNA yang menyimpang pada penyakit manusia. mRNA juga bisa dijadikan sebagai terapi gen target pada penderita kanker, namanya LAP7. LAP7 itu adalah miRNA yang biasanya luar biasa sekali pada kanker paru-paru. Jadi biomarkernya ini ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekspresi LAP7 dikaitkan dengan patogenesis kanker paru-paru, dan ekspresi LAP7 secara signifikan berkurang pada jaringan kanker paru-paru. Ini ada riset Takamisawa et al. Tahun 2004, LAP7 diekspresikan dengan buruk pada kanker paru-paru, dan ekspresi LAP7 yang berkurang secara signifikan terkait dengan pemendekan setelah kelangsungan hidup operatif yang tidak tergantung pada stadium penyakit. Jadi LAP7 itu sebagai markernya bahwa dia menderita kanker paru-paru, gitu kan? Itu. Jadi di sini LAP7-nya diekspresikan secara rendah ya, dan berkurang secara signifikan ekspresi LAP7-nya. Ini ada studi secara in vitro menunjukkan bahwa transien ekspresi mRNA7 dalam selai lain adenokarsinoma paru menghambat proliferasi sel kanker paru-paru. Studi terbaru menunjukkan bahwa LAP7 menghambat pertumbuhan tumor dengan menargetkan beberapa organ termasuk ras dan kelompok mobilitas tinggi A2 atau high mobility group A2. miRNA LAP7 itu mengatur ekspresi gen HMGA2 dengan mengikat situs UTR HMG23 atau situs komplementernya. Nah, sehingga terjadi overekspresi mRNA7 itu akhirnya mampu menghambat pertumbuhan kanker paru-paru dan bahkan menyembuhkan kanker paru-paru. Dan semoga kedepannya itu bisa digunakan untuk terapi gen pada penderita kanker paru-paru. Tapi masih perlu dilakukan uji secara in vitro dalam model hewan hidup dan uji klinis pada manusia. Ya, kan ini masih uji skala in vitro di laboratorium. Ini bisa nih Anda lakukan kalau Anda mau melakukan penelitian ini pada uji in vivo-nya, itu pada hewan hidupnya, gitu ya. Teknik deteksi untuk mutasi sendiri itu ada mutasi scanning dan genotyping. Mutasi scanning itu jenisnya ada MLPA atau HRM ya, dan banyak lagi. Seperti apa teknik MLPA? Teknik baru ditemukan oleh M.C. Holland. Dia multi-path PCR ya, amplifikasinya itu sampai 40 siklus secara bersamaan. Kalau yang PCR yang sebelumnya kan siklusnya itu hanya 32 atau 36. Ini kalau ini yang LPA itu sampai 40. Teknik khusus tentunya amplifikasi probe-nya bukan DNA tapi ada probe khusus. Jadi itu hibridisasi. Nah, ini disambungkan ya, dengan enzim ligase pada target, misalnya kromosom pada DNA yang mengalami mutasi ya. Atau dengan cara amplifikasi digunakan primer universal untuk mengamplifikasi probe. Masing-masing hasil amplifikasi menghasilkan besar produk yang berbeda. Nah, cara genotyping itu dengan RFLP, polimorfisme panjang fragmentasi atau restriction fragment, length polymorphism, dan uji diskriminasi alelik. Di sini dia akan menjelaskan RFLP. Seperti apa sistemnya? RFLP itu mengenali variasi pada struktur rangkaian DNA menggunakan enzim retriksi. Enzim retriksi akan mengenali sekuen tertentu pada DNA. Contohnya EcoR1 itu mengenali sekuen GATT, maka dia akan memotong di bagian antara G dan A-nya, ini di sticky end ya. Nah, pada individu dengan mutasi GAATTC, EcoR1 tidak dapat mengenali sekuen tersebut sehingga tidak bisa memotong. Nah, makanya individu yang kena mutasi ini perlu diobati tentunya ya, karena tadi tidak bisa dipotong oleh EcoR1. Sebagaimana caranya? Nah, seperti ini sistemnya. Ini kan DNA target ya, ini gennya yang akan disisipkan, kemudian nanti kita tandai ya, kemudian ini kita
memotongnya dengan enzim retriksi dan interest tadi dan target. Setelah itu kita running di elektroforesis ya, untuk mengetahui besaran DNA yang kita ukuran DNA yang kita potong tadi ya, dengan enzim retriksi. Nah setelah itu diidentifikasi fragmennya tadi ya, yang sudah dihibridisasi dengan problem yang sudah. Nah biasanya nanti kalau terlihat ya, kalau sudah ditandai dengan probe itu terlihat di X-ray seperti ini tandanya. Nah kemudian hibridasi probe terhadap fragmen DNA komplementar ya. Ini DNA yang dilabeli hibridisasi tadi, sudah terhibridisasi tadi, DNA probe itu menyebabkan DNA target tidak immobile ya, tidak bergerak. Kemudian dicuci probe-nya, kemudian setelah dicuci kita bisa lihat ini yang berwarna inilah yang merupakan hasil dari produk kita ya. Ketahuan ini sebelumnya kan dinitrasi ditransfer ke membran nilon. Nah DNA cloning kaitannya bagaimana potong dan rekatkan DNA, transformasi bakteri, transfeksi, integrasi kromosom, penapisan seluler, kultur sel, dan ekstraksi DNA. Nah bagaimana teknik potong dan rekatkan DNA atau cut and paste? Transformasi bakteri yang membuat sel membran lebih permeabel, kemudian supaya tadi ya bakteri bisa, supaya molekul-molekul tadi bisa masuk ya, jadi harus permeabel membrannya. Mengenalkan plasmid DNA ke bakteri, jadi supaya DNA plasmid tadi masuk ke dalam sel bakteri, jadi buatlah sel membrannya secara permeabel. Itu. Nah ini di sini DNA ya, free DNA ini kompleks DNA binding ya, jadi ikatan DNA adalah nukleotida, ini dinding selnya, ini adalah bagian dari bakteri ya, struktur keluar pada bakteri, dinding sel bakteri, membran sitoplasma ya. Nah ini adalah DNA ya. Oke, ini adalah bakteri mati, misalnya kromosomnya dari keluar, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam bakteri yang satunya, yang kompeten tentunya ya, yang bisa disisipkan transfer DNA dari bakteri yang lain. Ini sebenarnya sama aja, tekniknya seperti penggabungan dua DNA yang berbeda ya, DNA rekombinan, tapi ini dengan sistem transformasi ya. Nah, kalau dengan kultur sel seperti apa? Itu peroleh sel yang banyak dengan cara dikultur ya, pada media cair atau media padat. Biasanya misalnya kalau kita mau mengkultur E. coli itu hanya selama 24 jam aja ya. Kalau sel manusia biasanya per hari gitu. Jadi sel bakteri, kemudian ini plasmid DNA rekombinan double strand 2 utas ya, dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah kemudian kita kultur, nah dikultur ya, kultur untuk memproduksi jutaan, ratusan atau jutaan bakteri baru. Nah kopi ini adalah isolat plasmid dari bakteri ya. Jadi ini adalah produk-produknya. Atau dengan ekstraksi plasmid. Nah, ada ekstrak ya, plasmid itu kan sirkular kecil ya, ada atau DNA ekstra kromosom ya, molekul DNA independen. Plasmid hanya bisa diekstrak, alatnya dengan kit Maxi atau media peminiprep. Ini seperti ini ya. Plasmid nanti masukkan ke tabung sentrifugasi, disentrifuge pada ketepan 10.000 selama 1 menit ya, kemudian dicuci dengan buffer ya, dan sentrifugasi lagi, kemudian dikasih pewarna ya, kemudian dielusi ya, dihilangkan pewarnanya, kemudian disentrifugasi lagi, itu seperti itu ya, menghasilkan produk baru ya. Plasmid mengandung fragmen DNA yang menarik, dapat digunakan untuk studi lebih lanjut. Ditransfusikan ke sel untuk pelajari ekspresi atau fungsinya. Transfeksi, penggunaan virus atau lipid atau teknik mekanik memasukkan DNA ke dalam sel. Tujuannya apa sih dari semua ini? Untuk menghasilkan GMO, genetic modified organisme gitu, organisme yang dimodifikasi secara genetik, menghasilkan
produk-produk misalnya kalau pada padinya lebih tahan lama, lebih unggul gitu kan, kemudian cepat masa panennya, kayak gitu. Itu bisa dilakukan teknik seperti ini dengan menyisipkan DNA target dari yang lain yang memicu tadi, misalnya panennya cepat, kemudian kualitasnya tinggi gitu. Transfeksi penggunaan virus atau lipid teknik organik untuk memasukkan DNA ke dalam sel. Metodologi transfeksi dengan cara regen, itu apa aja regennya: kalsium fosfat, lipid, polimer kationik, berbasis alat tentunya, kemudian bisa dimediasi oleh virus. Selanjutnya, setelah transfeksi plasmid itu dimasukkanlah ke dalam sel bakteri, kemudian kita akan kultur sel bakteri tersebut di media prot, misalnya inkubasi, kemudian diproduksi banyak produk. Ini referensi Ibu pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat selama pandemi COVID-19 ini, dan jangan lupa jaga kesehatan walaupun dalam keadaan bulan puasa, tetap kita harus melakukan sistem imunitas kita ya, dengan konsumsi makanan dan minuman yang tentunya halal dan bergizi. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika tidak ada atau belum mengerti apa yang Ibu sampaikan, silakan nanti diskusi di kolom komentar YouTube Ibu. Oke, akan Ibu jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.